Frontman. Apa yang ada di benak kalian jika mendengar istilah ini? Mungkin bisa dikatakan, frontman sudah eksis kira-kira sejak zaman format band sudah diperkenalkan. Frontman acap kali diistilahkan sebagai sang bintang pertunjukan, sehingga dulu band memang seakan menjadi pengiring. Dan celakanya, lekatnya istilah frontman biasanya hanya diidentikan pada vokalis utama. Padahal banyak yang berpendapat pula jika frontman adalah leader atau image dari band itu sendiri. Misalnya untuk band Van Halen, idealnya yang disebut frontman adalah Eddie Van Halen. Oke, nama-nama ini merupakan pentolan daratan Inggris terbaik, di mana mereka menjadi ikon pada periode waktu atau gerakan tertentu yang mengubah wajah musik dan memimpin band mereka masing-masing menuju kejayaan. Lantas, siapa saja mereka? Yuk kita bahas. Yang pertama ada Thom Yorke dari Radiohead. Secara penampilan fisik, Thom Yorke memang tak setampan banyak vokalis band. Namun, citra misterius dan penampilan yang cuek menjadi daya tarik para penggemarnya di seluruh dunia. Band Radiohead meroket pada tahun 1992 dengan single debut mereka, Creep. Kala itu, aliran grunge sedang bertumbuh pesat di panggung rock, dan gaya musik awal Radiohead dimainkan di kancah grunge Amerika dengan gitar yang terdistorsi, campuran verse lambat dan chorus cepat yang cocok dengan genre ini. Namun, vokal Thom Yorke membantu Radiohead mendapatkan popularitas. Warisan Yorke ada di mana-mana. Dia tidak pernah membatasi dirinya pada ranah rock saja, terutama dengan karya-karya selanjutnya. Ada lebih banyak eksperimen dengan suara elektronik dan penekanan pada suasana sinematik. Bagi para penggemar musik, pengaruh Yorke ada di mana-mana dan menginspirasi vokalis Muse, Matt Bellamy dan album pertama band Coldplay. Ya, Thom Yorke memang layak mendapatkan pujian dalam hal bakat musik. Berikutnya ada Morrissey dari The Smiths. Terlepas dari banyak pendapat tentang dirinya yang kurang cerdas dalam banyak hal, Morrissey tetap seorang pentolan Inggris yang terkenal. Para penggemar fanatiknya akan selalu memaklumi dan memaafkan setiap pernyataan kontroversialnya. Akan tetapi, bakat seorang Morrissey tidak dapat diragukan lagi dalam menulis lirik yang menyentuh kesadaran sosial, sehingga membuatnya menjadi artis yang tak tertahankan. The Smiths merupakan cikal bakal gerakan indie Inggris di awal 1990-an. Lirik Morrissey penuh dengan kekecewaan dan keputusasaan, dengan sering merujuk ke masa lalu yang lebih baik, tetapi tidak jelas dan tidak ditentukan. Terlepas dari segala kompleksitas, Morrissey adalah pria yang tetap menawan, yang membuat orang rindu dengan ciri khas lagu dan vokalnya. Liam Gallagher juga dikenal karena kepribadiannya di luar panggung dan juga sebagai penyanyi utama salah satu band rock Inggris terbesar di dunia. Daya tarik dari band Oasis adalah pesona dari dua bersaudara Gallagher. Noel Gallagher dikenal memiliki tingkat kecerdasan dan sopan dalam interaksinya dengan pers. Sementara Liam lebih dikenal karena lugas dan tegas, mengatakan atau bertindak berdasarkan apa yang terlintas dalam pikirannya pada saat itu. Liam menginspirasi generasi penggemar Oasis di seluruh dunia, dengan gaya potongan rambut, mengenakan jaket kulit domba atau jaket klasik dalam cuaca apapun. Penyampaian vokalnya yang khas, dan kemampuannya yang unik untuk memainkan rebana dengan begitu ulet. Ozzy Osbourne adalah tokoh musik yang sangat berpengaruh dalam pengembangan musik heavy metal. Dia sudah menghabiskan lebih dari 1 dekade di band yang memberi dunia album metal definitif Paranoid. Sang pangeran kegelapan ini pernah dipecat dari Black Sabbath pada tahun 1979. Kejadian ini membuat dia terpuruk dan menghabiskan waktu selama 3 bulan dengan mengurung diri di kamar hotel ditemani minuman keras dan kokain. Hingga akhirnya Ozzy bertemu Sharon Levy yang kelak menjadi istrinya. Sharon adalah satu-satunya wanita yang tahu bagaimana membuat orang gila Paranoid menjadi bugar dan mempertemukannya dengan mantan gitaris Quiet Riot, Randy Rhoads, untuk kembali bangkit dan berkarya dalam musik. Ozzy adalah harta nasional Inggris yang tidak biasa, tetapi tidak perlu dipertanyakan lagi pesona dan pengaruhnya dalam industri musik. Freddie Mercury yang terlahir dengan nama Farouk Bulsara punya ciri khas panggung dengan memakai jaket kuning, singlet putih dan celana jeans. Freddie tidak diragukan lagi.
Dia adalah pentolan terbesar Inggris sepanjang masa. Pria yang bisa menggenggam ribuan orang di telapak tangannya dalam konser ini lahir dari keluarga Parsi India dan menjadi salah satu ikon musik Inggris yang paling terkenal dan dipuja. Freddie punya bakat yang luar biasa dalam menciptakan lagu, membuat musik yang inovatif, dan menentang stereotip dan konvensi untuk menjadi mega bintang yang mampu membuat setiap penonton ikut bernyanyi bersamanya. Contohnya pada konser Live Aid pada tahun 1985. Bagi Freddie, partisipasi penonton adalah sumber energinya, terutama menjelang akhir hayatnya dan ketika ia terus tampil meski semakin sakit. Jadi tidak mengherankan jika Freddie Mercury dianggap yang terbesar dari semua frontman. Ziggy Stardust adalah karakter fiksi yang diciptakan seorang David Bowie saat masih bergabung dalam band The Spiders from Mars antara tahun 1972 dan 1973. Penampilan pertamanya pada tanggal 10 Februari 1972 di sebuah pub kecil di London hanya ditonton oleh sedikit orang. Akan tetapi, setahun kemudian, Ziggy akhirnya tampil bermain di depan ribuan orang yang mengeluh-elukan namanya. Banyak hal yang mencolok dari Ziggy, misalnya dengan berambut merah, polesan lambang petir pada wajah, sepatu bot luar angkasa dan jumpsuit spandex. Ziggy juga menggabungkan segala aspek dalam satu tampilan glam rock Mark Bolan, estetika teater Jepang, dan kepekaan musik The Velvet Underground dan Iggy Pop. Dia sukses dalam menyatukan semua komponen ini untuk menciptakan sebuah pesona panggung paling ikonik dalam sejarah musik dan menjadi sebuah warisan yang berpengaruh dalam musik rock hingga saat ini. Mick Jagger nampaknya sudah ditakdirkan untuk berada di depan sebuah band, menari di sekitar panggung seperti balerina dengan gerakan merak ekspresifnya, di mana telah mengilhami banyak penggemar Rolling Stones sejak ia pertama kali memulai debutnya di tahun 1960-an. Selain memiliki suara yang khas, pesona panggung Jagger sangat melekat pada para penggemarnya. Hal yang membuat Jagger menonjol dari begitu banyak pentolan hebat Inggris lainnya adalah kemampuannya untuk tetap berjingkrak di sekitar panggung dengan semua kegembiraan. Berdasarkan majalah Vogue pada tahun 2019, Jagger punya rutinitas latihan fisik kombinasi balet, yoga, dan lari cepat. Sangat kontras dengan gitarisnya Keith Richards yang punya gaya hidup dengan minuman keras dan rokok selama lebih dari setengah abad. John Lennon. Pilihan ini kadang masih menjadi kontroversi, sebab Paul McCartney juga dianggap sebagai pusat perhatian band The Beatles. Namun Lennon mampu menjelajahi sisi alternatif dan eksperimental musik rock and roll yang bertentangan dengan upaya McCartney ke dalam dunia musik soft pop rock. Lennon tidak hanya mampu memimpin The Beatles, dia juga pernah memimpin supergrup berumur pendek The Dirty Mac, sebuah band yang terdiri dari Jimi Hendrix, Mitch Mitchell, Eric Clapton, dan Keith Richards. Warisan John Lennon juga diperkuat oleh tragedi pembunuhannya pada tahun 1980. Sebelum Ziggy Stardust, ada Mark Bolan, pria yang memulai kancah glam rock Inggris. Dia tidak hanya mempelopori estetika yang akan menentukan pada satu dekade, tetapi juga memberikan kepada dunia beberapa musik paling ikonik dari tahun 1960-an dan 70-an. Pendekatan Bolan untuk menyanyi memberikan musiknya kualitas duniawi lainnya, aksen lirik tertentu dengan sedikit vibrato yang terutama terlihat pada tahun 1971 pada lagu Cosmic Dancer. Tapi bukan hanya musiknya yang memberikan pengaruh dalam budaya Inggris. Bolan dikenal karena menentang gagasan klasik tentang seperti apa seharusnya karakter dan gaya pria dalam musik rock, mulai dari gaya rambut dan busana rock yang terlihat glamor. Kemunculan The Beatles sedikit merusak bayangan frontman sebagai center stage. Lalu, siapa frontman The Beatles? Meski Paul McCartney lebih banyak mengambil porsi vokal, tapi penggemar John Lennon pasti tidak terima jika idolanya disebut sebagai nomor 2. Di sisi lain, konsep matahari kembar pun sering muncul dalam wujud dynamic duo yang tak bisa dilepaskan dari image Mick Jagger dan Keith Richards, atau Robert Plant dan Jimmy Page. Dari situ mulai muncul wacana bahwa frontman tak harus seorang vokalis utama dari band. Dan pada akhirnya, dari sederetan nama yang disebutkan tadi, ada yang masih hidup dan ada yang sudah meninggal. Ya, apapun itu,
karya mereka akan selalu tetap dikenang berbagai generasi. Salam rock and roll.